Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zulfa, NIM 209220026. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas saya, yaitu tentang perkembangan sosio-emosional, penilaian diri, dan perkembangan moral. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan sosio-emosional. Sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Perkembangan sosial adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. Saya akan menjelaskan tentang emosi. Ya, emosi itu dapat dibedakan menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif seperti perasaan senang, bergairah, bersemangat, rasa ingin tahu yang tinggi akan mempengaruhi individu untuk mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajar. Emosi negatif seperti perasaan tidak senang, kecewa. Jadi dalam sosio-emosional ini ada tahap-tahap perkembangannya. Perkembangan sosio-emosional masa kanak-kanak, selama masa ini anak-anak dalam proses sosio-emosional yang anak-anak semakin belajar mandiri dan menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah, dan meluangkan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Perubahan yang pertama adalah proses sosio-emosional adalah perubahan pada relasi anak dengan orang lain. Perubahan dalam proses sosio-emosional yang kedua adalah perubahan pada emosi anak. Dunia anak dipenuhi dengan emosi dan pengalaman emosional. Contohnya adalah rasa takut ditinggalkan. Perubahan yang ketiga dalam proses sosio-emosional adalah perubahan pada kepribadian anak. Menurut Erikson, tahap ini disebut tahap inisiatif versus rasa bersalah. Perkembangan anak pada tahap ini adalah belajar memiliki inisiatif atau ide tanpa terlalu banyak melakukan kesalahan. Perubahan yang pertama dalam proses sosio-emosional adalah perubahan pada relasi anak dengan orang lain. Yang pertama, relasi dengan keluarga. Kasih sayang merupakan suatu aspek penting dari relasi keluarga. Selama masa anak-anak, kasih sayang keluarga selama ini merupakan ramuan kunci dalam perkembangan sosial anak dan meningkatkan kemungkinan anak-anak akan berkompeten secara sosial dan menyesuaikan diri dengan baik pada tahun-tahun para sekolah dan sesudahnya. Yang kedua, relasi saudara sekandung dan urutan kelahiran menunjukkan bahwa anak-anak berinteraksi lebih positif dan lebih bervariasi dengan orang tuanya daripada dengan saudara kandungnya. Anak-anak juga lebih mematuhi perintah orang tuanya daripada saudara kandungnya. Yang ketiga, relasi teman sebaya. Teman sebaya adalah anak-anak yang tingkat usia dan kematangannya kurang lebih sama. Salah satu fungsi kelompok teman sebaya yang paling penting yaitu menyediakan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Perkembangan sosio-emosional masa remaja. Remaja awal biasanya berumur mulai dari 12 atau 13 tahun sampai 17 tahun. Dan remaja akhir berumur 17 sampai 21 tahun. Umumnya para remaja terjadi arti Sparandeng artinya suatu masa di mana terdapat ketegangan emosi yang dipertinggi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam keadaan fisik dan bekerjanya kelenjar-kelenjar yang terjadi pada waktu ini. Sebab lain adalah hubungan sosial, hubungan anak dengan orang lain atau masyarakat pada masa ini tentunya mengharapkan reaksi yang lain daripada dia masih kanak-kanak. Sehingga pengalaman emosional remaja biasanya mengandung perasaan. Misalnya rasa cinta, sedih, khawatir, impuls atau dorongan. Misalnya dorongan untuk melakukan sesuatu, persepsi atau pengamatan tentang apa yang membangkitkan emosi.
Hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak antara lain yaitu pertama kondisi fisik, yang kedua kondisi psikologi, yang ketiga kondisi lingkungan. Pengertian penilaian diri. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi dan pelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, efektif, dan psikomotor. Ada beberapa jenis penilaian diri, diantaranya yang pertama penilaian langsung dan spesifik, yaitu penilaian secara langsung pada saat atau setelah selesai melakukan tugas untuk menilai aspek-aspek kompetensi tertentu dari suatu mata pelajaran. Yang kedua, penilaian tidak langsung dan holistik, yaitu penilaian yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang untuk memberikan penilaian secara keseluruhan. Penilaian sosioafektif yaitu penilaian terhadap unsur-unsur afektif atau emosional. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan moral yang terjadi pada masa kanak-kanak sampai remaja. Perkembangan moral yaitu terbagi atas 3 tingkatan atau level yang kemudian dibagi lagi menjadi 6 tahap. Pada tingkat pertama, moralitas prakonvensional. Pada tingkat ini anak-anak mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan seperti kita memberikannya hadiah, atau menyakitkan seperti guru atau orang tua memberikan dia hukuman. Dalam tingkat pertama ini menjadikan 2 tahap. Tahap yang pertama, tahap ganjaran dan hukuman baik atau buruk bergantung pada konsekuensi fisik. Tahap ini didasarkan semata-mata sakit atau kesenangan seseorang dan tidak mempertimbangkan orang lain. Tahap yang kedua, tahap pertukaran. Dalam tahap ini ada pengakuan yang meningkat bahwa orang lain pun punya kepentingan sendiri dan harus dipertimbangkan. Kepentingan-kepentingan itu yang lain dalam kaitannya dengan pertukaran dan resiprositas. Pada tingkat yang kedua, moralitas konvensional suatu perbuatan dinilai baik oleh anak-anak apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebaya. Tahap ketiga, tahap anak baik. Anak menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang baik. Misalnya, kalau ayah saya tahu saya berbohong, lain kali saya tidak akan percaya lagi padaku. Karena itu saya tidak akan berbohong. Di tahap keempat, tahap mempertahankan sistem. Anak menyesuaikan diri karena turut memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan sekedar karena kepentingan kelompok sendiri. Misalnya, saya harus taat kepada hukum karena hal itu adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Pada tingkat yang ketiga atau level yang ketiga, moralitas pasca konvensional. Pada tingkat ini, aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Anak menaati aturan untuk menghindari hukuman. Dalam tingkat atau level ini juga dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang kelima, tahap kontrak sosial. Ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tahap keenam, tahap prinsip-prinsip universal. Kebenaran ditentukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.